keadaan seperti ini ya udah langsung nekat lah, modal nekat gitu kan. Yang penting modal nekat aja dulu, jalanin dulu aja gitu. Wih. Oke guys, balik lagi di Dibilang Channel dan kita tetap di Dibilang Podcast lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di Dibilang Podcast kita bakal menghadirkan orang-orang yang menginspirasi kita untuk hidup lebih baik. Ya, kali ini kita kedatangan anak muda yang mengaku dia adalah seorang pengusaha. Jadi dia adalah salah satu anak muda yang memiliki usaha di bidang kuliner, benar? Ya, betul. Di bidang kuliner dan ya dia mencoba peruntungannya di Kota Balikpapan dengan satu brand yang brand lokal. Jadi ini bukan franchise atau bukan endorsean dari mana aja. Jadi mereka ini anak-anak muda yang membuat sebuah brand lokal dengan nama Ades Food and Beverage. Wih, Ades Food and Beverage. Oke, langsung aja kita kenalan dengan salah satu pengelolanya lah ya, bisa dibilang seperti itu. Ya, bisa dibilang lah. Bisa dibilang. Oke, kita kenalan dengan Bang Yoga. Oke. Kenalan dulu dong, siapa namanya? Nama Yoga. Umur 25. Aku udah nanya umur. Oh, udah nanya umur ya. Oke. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Yeah. Yoga. Berarti masih umur 25 ya? Berarti termasuk anak muda ya? Ya, pengennya sih dibilang anak muda. Pengennya dibilang anak. Emang kamu merasa sudah tua? Ya enggak juga sih, tapi kan udah punya anak lah ibaratnya gitu. Oh, sudah menikah di umur 25 Iya, tahun. betul. Luar biasa. Dia pengusaha. Alhamdulillah. 25 tahun sudah punya anak. Kasih plus. Ya, ada plus ya. Oke, Yoga. Kenapa sih kamu tapi sebelumnya kamu bekerja atau gimana, Yok? Sampai akhirnya kamu memutuskan untuk ngebuka sebuah usaha ini. Sebelumnya sih ya kerja ya. Oh, sebelumnya kerja. Berarti di apa perusahaan di mana? Sebelumnya sih kerjanya itu di perusahaan kayak consumer good gitu. Oh. Kayak susu, terus kayak gula-gula gitu deh. Terus ya kebetulan kan pengen cari usaha yang betul-betul ngangkat Balikpapan lah ibaratnya kan gitu. Oh gitu. Jadi kamu ini usaha barengan atau joinan atau sendiri atau gimana? Kebetulan ini bareng sih, bertiga sama temen. Itu kenapa bisa tercetus buka usaha? Kenapa kamu di PHK dari tempat kerjamu kan? Ya sebelumnya sih enggak sih, sebenarnya kena PHK sih kalau sekarang ya, tapi kan sebelumnya tuh enggak. Jadi memang sebelumnya tuh mikir aja sih, masa aku gini-gini terus gitu. Gini-gini maksudnya kenapa? Ya ibaratnya penghasilannya dari sini kan, ini kan belum tentu sampai nanti gitu loh. Oh, jadi hanya punya passive income aja ya, nggak punya active income. Ya pengen lah kan gitu kan, dengerin orang lain juga yang usaha gitu kan. Ya memang sih nggak semua usaha itu enak karena pasti kan ada lagi di bawahnya kan pasti ada kan. Cuman pengen aja belajar berjuang lah gitu kan. Okay. Tapi pertanyaan dasar dong ini ya. Pertanyaan dasar untuk para pengusaha pemula lah ini. Kamu habis menikah, kemudian kehilangan pekerjaan. Betul. Wah, ngedrop dong pasti kan? Banget. Pasti ngedrop. Terus kenapa berani untuk terjun ke dunia food and beverage, di mana di Balikpapan ini food and beverage itu sudah menjamur di mana-mana gitu. Oke, ini pribadi aja ya. Maksudnya kayak pendapat pribadi aja. Kalau misalkan itu sebenarnya gini, kalau di Balikpapan memang benar food and beverage itu sudah merajalela lah ibaratnya. Kalau dari yang aku lihat itu di Balikpapan itu yang lagi naik-naiknya itu coffee shop, coffee shop ya. Di mana-mana muncul. Coffee shop di mana-mana udah. Sampai aku berpikiran pengen buka coffee shop juga. Oh gitu. Tapi karena aku nggak ngerti kopi jadi kurung kan ya itu. Oh, siapa tahu nanti kan ke depannya ada mau bikin. Oke, gitu. ya. Nah, jadi coffee shop. Terus yang kedua itu lebih ke Thai tea, minuman susu gitu kan. Benar. Nah, Ades F&B ini kan konsepnya minuman yang fresh yang kayak mocktail, mojitos gitu kan. Nah, jadi ya aku pikir sih gimana kalau bikin yang seperti ini aja. Mungkin ada gitu kan di Balikpapannya seperti itu, kayak pakai pouch gitu kan. Cuman kalau untuk brandnya
yang aku tahu sih belum ada ya. Oh, yang brand asli Yang Balikpapan. betul-betul ngangkat brand gitu kan. Karena kan kita kalau pribadi aku sih pengennya nggak cuman usaha doang, tapi pengen ngangkat brandku sendiri juga gitu loh. Apalagi kan ini kan dari Balikpapan ya. Jadi ya pengen lah ngebanggain juga, oh di Balikpapan tuh ada loh brand yang seperti ini gitu kan. Iya. Wah, jadi kamu secara nggak langsung juga mengangkat perekonomian Kota Balikpapan ya. Betul. Ini contoh anak-anak muda yang apa ya, berani keluar dari comfort zone-nya. Ya, sebenarnya karena ini juga sih kan keadaan lah ibaratnya. Oh namanya iya juga di PHK benar. kan. Benar. Tapi emangnya sebelumnya waktu kamu kerja apakah memang sudah ada konsep ini atau setelah lepas dari pekerjaan baru keluar konsep ini? Sebenarnya sih ada konsepnya, sudah ada planning lah. Ibaratnya Ibaratnya aku pengen buat seperti ini gitu kan. Cuman ya mungkin sudah jalannya Allah kan. Jadi dari PHK bener-bener dikeluarin yang ya yang ngebuat ya udahlah buat aja yang di planningin kemarin gitu. Terus didukung juga sama teman-teman yang satu frekuensi. Ya alhamdulillah sih didukung. Walaupun pasti kan namanya keluarga atau yang lain pasti ada pro dan kontra lah. Pasti itu. Terus itu gimana penerimaan dari keluarga? Waktu tahu kamu apa ya memutuskan untuk merubah gaya hidupmu dari gaya hidup apa sih maksud? Jalan hidupmu dari seorang karyawan menjadi seorang entrepreneur gitu. Ya. Sulit sih karena kan aku sendiri harus ngerakinin apalagi orang tua nih. Kalau yang aku tahu kan orang tuaku tuh sendiri itu pengennya kita itu jadi kayak udahlah ikut perusahaan besar aja gitu. Udahlah masuk PNS aja gitulah. Aku nggak bisa nyalahin itu lebih salah terjamin juga. Ya, pikirannya lebih terjamin betul. Mungkin ya seperti itu. Aku nggak bisa nyalahin orang tuaku berpikir seperti itu juga sih. Cuman aku pengen yang beda aja lah gitu kan. Kalau misalkan aku bisa ngasilin tempat kerja untuk orang lain, ya benar. Ya kan bisa lah ibaratnya kayak gitu. Itu salah satu niatku juga sih gitu kan. Keren. Ya pengen usaha, sisi lain pengen ciptain lapangan kerja juga buat orang yang butuh lah. Kalau untuk usahamu sendiri sudah berjalan berapa lama? Kalau untuk food and beverage ini baru sih dari Februari kemarin. Dari Februari kemarin. Berarti lumayan sudah hampir 2 bulan. Tapi menurutmu tepat nggak sih langkah yang kamu ambil sebagai entrepreneur di masa pandemi seperti ini? Insya Allah tepat. Insya Allah tepat ya. Karena kan orang kan takutnya, ya aku juga nggak menampik kenyataan bahwa di masa pandemi ini malah banyak bermunculan UMKM baru kan. Di sisi lain ada UMKM yang jatuh, tapi ada juga yang bermunculan UMKM baru. Betul. Nah itu aku masih bingung pola pikir mereka gitu kan. Apakah mereka ini mengambil peluang atau hanya sekedar aji mumpung? Nah itu kalau dari kamu sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri kan memang dari sebelum pandemi lah ya, ibaratnya sebelum pandemi itu memang mau usaha sih gitu kan. Cuman ya karena keadaan seperti ini ya udah langsung modal nekat gitu kan. Yang penting modal nekat aja dulu, jalanin dulu aja gitu. Jalanin aja, mulai aja dulu. Iya. Bener sih, memang kayak obrolan-obrolan seperti ini yang menginspirasi untuk anak-anak muda zaman sekarang yang jadi kaum rebahan ya, punya pola pikir yang berbeda gitu ya. Kenapa kita tidak bisa menghasilkan duit sendiri dengan dengan usaha sendiri daripada kita harus bergantung dengan orang lain. Betul. Gitu. Tapi memang di awal susah ya. Ya banyak lah kesusahan lah pasti. Banyak kesusahannya. Terus kalau untuk menu-menunya sendiri? Kalau untuk menu itu searching dari artikel di Google, di YouTube, mana yang bagus kita pilih-pilih juga sih. Oh ini bagus nih kita jadiin menu gitu. Tapi punya nggak sih resep andalan atau yang asli yang kalian produksi sendiri? Kalau resep dari kita sendiri yang betul-betul pemikiran kita ya, itu ada, cuman belum launching sih. Insya Allah nanti mungkin pertengahan Maret lah. Karena kalau dari menu yang sementara sih dari ya kita ibaratnya jiplak dulu lah. Nah tapi memang kita berpikiran bahwa ya kita harus punya menu sendiri juga gitu yang dari otak kita sendiri ya. Ya bener sih, kalau kita mau mulai usaha dan kita bingung ya, ini buat teman-teman juga, kita mau mulai usaha tapi bingung ini kita harus mulai dari mana, lebih baik kalian punya prinsip ATM dulu deh. Tahu enggak kamu? Apa tuh ATM? Kamu pengusaha enggak tahu prinsip ATM lagi? Apa tuh? Amati, tiru, modifikasi. Oh iya, kalau itu tahu. Ya kan? Jadi begitu. Jadi daripada kita pusing
mau dapat ide lain, Mm-mm. kenapa enggak yang ada dulu kita modifikasi dengan brand kita Ya sendiri? betul. Yang Seperti penting itu ya. inovasinya jalan sih. Bener, tapi dari lambat laun dari situ bakalan muncul ide baru dan Iya itu betul. bisa diaplikasikan karena kita sudah punya pengalaman. Tapi sebelumnya kamu punya pengalaman nggak sih untuk di bidang food and beverage ini ya? Bener-bener nggak ada sih. Oh bener-bener nggak ada. Jadi melenceng banget lah. Dulu kan kalau dari sekolah ya sekolah jurusan teknik gambar bangunan, arsitek nih. Jauh kok. Jauh banget. Kuliah di Stikom jurusan IT. Jauh kan, Iya. banting setir lagi. Terus sempat kerja jadi marketing Oh, iya. yang di consumer good tadi kan yang aku jelasin itu. Nah, jadi bener-bener yang nggak ada hubungannya sama food and beverage ini gitu loh. Tapi yang penting mau belajar aja sih hal baru. Yang penting mau belajar ya. Tapi untuk penerima setelah kamu apa namanya? Dalam waktu singkat ini terus kamu buka brand, penerimaan masyarakat gimana terhadap brandmu? Alhamdulillah sih masih positif ya, belum ada yang gimana-gimana negatifnya lah. Ya alhamdulillah positif, apalagi kan itu kan tipe minumannya itu kan kayak seger gitu kan. Nanti kan, kita bakal tampilkan minumannya di sini. Nanti di minumannya kayak soda-soda gitu seger. Jadi apalagi kan akhir-akhir ini masih panas, hujan panas kan, Iya, membuat benar. orang tuh bener-bener aduh, Gerah permasalahannya ya. tuh gitu loh, gerah. Pengen cari yang seger-seger. Jangan cuma lihat yang seger-seger tapi bisa merasakan yang seger-seger gitu. Betul. Aduh, buka TikTok lagi yuk. Ini jokes bapak-bapak. Oke, yuk. Kemudian untuk ini sendiri, untuk pricing ya, gimana nih untuk pricingnya kalau dari produkmu? Kalau dari pricing itu kita nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga ya. Kalau kan dia ada dua tipe ya, reguler sama large. Reguler itu 12.000. Oh, 12.000 ya? 12.000. Kalau yang large itu 15.000 aja. Yang membedakan cuma volume aja? Ya volume dari volume aja. Volume gelasnya aja. Oh gitu. Berarti sepantaran lah ya dengan produk-produk franchise yang ada di luar ya? Betul. Berarti masih bisa bersaing gitu kan? Harus bisa pasti. Kalau bisa franchise kita di mana-mana juga gitu. Emang sudah mau buka ini apa cabang atau gimana? Belum sih. Belum ya. Cuman kedepannya pengen lah planningnya kalau di Balikpapan punya franchise dan bisa di mana-mana gitu. Itu ya juga kita ngambil di Jawa terus ya. Iya luar kota Balikpapan terus. juga bisa dong. Iya. Tapi ngomong-ngomong bajunya juga dari Ades Clothing. Iya nih, bajunya dari Ades Clothing nih. Wih, jadi Ades Clothing tidak cuma food and beverage ya? Ada clothing juga, ada online shop juga. Ada online shop juga? Ada, dan itu ready stock kita. Yang dijual apa biasanya? Macam-macam, ada kayak misalkan pita, baru kayak mainan kucing, macam-macam. Oh jadi kayak aksesoris-aksesoris. Iya betul. Atau permintaan customer bisa diadakan oleh Adais ini? Bisa. Ada, bisa. Misalnya aku butuh sesuatu nih yang nggak ada di Balikpapan, bisa nggak sekalian carikan gitu? Bisa. Oh bisa gitu juga bisa ya? Banget. Wow. Tapi ada biaya tambahannya nggak? Kalau itu ya tergantung nego ya? Ya negonya aja lagi. Aku yang belum ada di studio ini kayaknya apa ya? Tinggal request aja nih. Palu gada dalam anak ini. Apa lu mau gua ada? Betul. Tapi keren dong anak-anak muda zaman sekarang ini selama masa pandemi kalau kulihat ya memang bagi orang-orang yang apa ya ibaratnya badannya tuh harus bergerak terus. Ya ini salah waktunya gitu ya, walaupun kita dibatasi tapi nggak menutup kemungkinan untuk walaupun raga kita dibatasi nggak menutup kemungkinan untuk otak kita yang bergerak gitu ya. Jadi kita mengeluarkan pikiran-pikiran yang positif lah ya, karena anak muda zaman sekarang ini ya kamu tahu sendiri lah, kamu kan pernah merasakan muda kan ya. TikTok daripada geser jari terus kan, daripada mending ngitung duit ya gitu kan. Kenapa kita tidak bisa menghasilkan duit? Ya karena kita malas. Sebenarnya orang tuh tercipta kan semua itu pintar. Cuma yang membedakan adalah tingkat kreativitas dan inisiatifnya seperti itu. Oh iya, yoga aja. Contohnya teman-teman ya, yoga ini dari lulusan teknik bangunan, lari ke teknik komputer, keluar jadi marketing dan akhirnya sekarang bisa membuka sebuah usaha food and beverage bersama teman-temannya. Jadi ini ibaratnya jurusan yang kalian pilih itu nggak melulu menentukan masa depan kalian. Iya betul. Yang penting mau belajar hal baru aja sih. Gitu. Iya benar. Berarti ada berapa menu kalau untuk yang di Ades ini food and beverage? Untuk sementara ini ada 15 menu sudah ya. Cuma nanti insya Allah di
pertengahan Maret atau insya Allah minggu depan lah paling cepat itu ada tambahan 3 menu. Oh, gitu. Itu untuk tempatnya sendiri di mana, Yok? Tempatnya di Maksi Kampung Timur. Maksi Kampung Timur. Jauh juga kalau dari sini. Ya lumayan lah. Tapi sudah masuk di ini, sudah masuk di apa namanya? Online. Grab sama GoFood sudah masuk. Kalau Grab udah ada. Oh, sudah ada. Kalau Gojek masih proses. Oh, masih proses masuk. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu ini kan jatuhnya kan UMKM. Udah ada izinnya belum? Kebetulan belum. Pengen ngurus dah. Pengen. Kutawarin nih. pengen banget. Iya, jadi buat teman-teman ya yang punya usaha gitu kan, termasuk UMKM, dan kalian masih anak-anak muda di bawah 30 tahun, ya, ayolah kita gabung di forum kewirausahaan Kota Balikpapan. Jadi ada forumnya, dan itu gitu. nanti ada forumnya. Nanti kalau mau kamu bakal ku invite. Oh ya bisa. Invite ke situ. Nanti kalian bisa sharing di situ untuk pengalaman. Kemudian kalau misalnya usaha kalian belum punya izin, ya kan, segera didaftarkan karena di masa pandemi ini ada bantuan dari pemerintah. Ya alhamdulillah. Kan lumayan tuh kan, ada bantuan dari pemerintah, tapi syaratnya itu harus punya izin. Oke. Nanti aku bantu coba untuk merealisasikan itu. Siap. Terima kasih. Ada lagi yang pengen disampaikan kepada teman-teman terkait produk nih? Kalau untuk produk belum ada sih, nanti tunggu di menu barunya aja. Nanti bisa langsung follow aja nanti di adays_FNB. Nanti kita tulis di bawah ya. Nanti tulis di bawah. Wih, keren. Seneng deh kalau ketemu sama orang-orang yang berani keluar dari zona nyamannya. Karena aku saat ini tuh masih mencoba untuk ke arah sana gitu. Ke arah keluar dari zona nyamanku sebagai buruh gitu. pengen ngebuka sebuah usaha yang betul kata kamu tadi ya, kita membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Betul. Karena itu juga ngebantu perekonomian kota kita secara nggak langsung. Karena kita tahu sendiri di Balikpapan ini tingkat konsumsi masyarakatnya tinggi. Iya, lebih banyak lah. Betul. Jadi pas banget nih kalau kita masuk di ranah sana gitu kan ya. Dan itu semoga apa yang kalian usahakan berkembang dengan pesat. Kalian sukses. Amin. Ya. Emang cita-citanya apa sih? Sebenarnya kalau cita-citanya pengen ini aja sih, tenang, lebih bahagia lagi. Mati aja kamu. Ya nggak gitu juga. Iya. Pengen tenang. Bisa bermanfaat aja sih buat sekitar lah. Oke. Kan lebih tenang lagi. Keren. Tadi berapa orang? 3 orang? Iya, 3 orang. 3 orang. Terus lini usahanya di food and beverage, clothing sama online shop. Satu online lagi shop. lebih ke percetakan sih. Maruk juga kamu. semua di ini kan. Semua lini diambil, itu lini-lini yang cukup bagus loh. Ya. Tapi kalau untuk yang lainnya sudah berjalan lama? Sudah lumayan dari 2020. Oh, dari 2020. Dari Januari 2020. Ibarat kalau untuk sekarang sih lebih fokus ke F&B dulu sih. Oh, lebih fokus ke F&B. Itu paling kayak sampingan aja lah, kalau misalnya memang ada orang pesen atau apa, nanti kita langsung kerjain gitu. Tapi kalau untuk productionnya sendiri, kalian punya warehouse sendiri atau gimana? Kalau untuk online shop sih kita langsung ada tempatnya ya, ada stoknya lah ibaratnya gitu kan. Kalau dari percetakan itu ada vendornya juga. Oke. Sama kayak clothing juga ada vendornya juga. Oh gitu. Jadi masih kerjasama dengan vendor lain ya. Keren. Jadi nggak harus punya dulu untuk ngebuka usaha. Kenapa nggak kita kerjasama dulu? Betul. Baru dengan itu kita punya pundi-pundi yang cukup untuk ngebuka tempat sendiri. Kan ibaratnya kan mereka juga punya rezeki jadinya. Iya bener, saling berbagi. Iya betul. Amal jariahnya jalan. Betul. Pandai kau nak. Aku dulu kenal dia ini gimana ya? Main bola bareng gitu kan. Main bola bareng gitu kan. Teman kecil lah bisa dibilang begitu. Tapi ternyata tiba-tiba sudah nikah dia, nggak ngundang aku. Kurang ajar. Corona. Oke. Jadi keluarga gimana? Aman? Alhamdulillah. Istri berapa? Satu aja nggak habis. Anak? Alhamdulillah satu. Cewek cowok? Cewek, wah apalagi anak cewek kan ya. Biayanya lebih besar daripada anak cowok biasanya. Iya betul. Nah itu sudah, semoga sukses. Istri kerja juga berarti? Kerja, cuman kan lagi cuti nih. Karena kan baru melahirkan. Oh iya. Cuti 3 bulan. Berapa sih kalau? 3 dong. 3 bulan ya?
Jadi 3 bulan lumayan, berarti masih ada yang nemenin di rumah lah Iya. ya. Jangan ditambah lagi, baru melahirkan. Iya, makanya. Kamu ngegas terus. Sabarlah, aku duluan. Aduh Yok, ya keren Yok. Ini keren. Ada lagi nggak yang pengen kamu sampaikan kepada teman-teman? Atau gini aja deh, biasanya kan kalau undang ke sini, orang-orang yang ngobrol nih harus punya kata-kata motivasi di akhiran. Kita sebelum kita closing, kasih dong kata-kata motivasi buat teman-teman yang nonton agar hidupnya lebih baik lagi. Paling untuk teman-teman jangan terlalu nyaman di zona nyaman aja sih, jangan terlalu berharap di orang tua. Karena walaupun orang tua kita mungkin ada privilege ya dalam masalah harta dan lain-lain, kita jangan berharap di situ. Kalau bisa kita yang bantu walaupun orang tua kita ada gitu loh. Karena kan anak-anak zaman sekarang ya mentang-mentang orang tuanya ada, jadi ya mager di rumah. Udahlah, ada orang tua aku juga gitu kan. Iya. Berpangku tangan mereka ya. Itu gak bagus lah kalau menurut aku pribadi gitu kan. Itu sih paling. Itu ya. Ya jadi keluarlah dari zona nyaman, mulai aja dulu usaha apapun itu, yang penting halal, yang penting bagus dan beda daripada yang lain. Gitu. Jadi kayak lagunya 420. Biasanya sih kutipan yang aku ambil itu dari Panji Pragiwaksono. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Wih, keren. Kasih tepuk tangan. Seneng deh ya kalau ngobrol sama anak-anak yang punya pemikiran luas dan punya pemikiran out of the box lah ya kalau bisa dibilang ya. Jadi ya mungkin juga karena keadaan. Ya betul juga sih. Itu salah satu faktor X yang benar-benar motivasinya lah. Iya, yang benar-benar memotivasi diri untuk berbuat lebih baik lagi. Oke, keren juga. Semoga sukses, semoga brandnya diterima masyarakat. Amin, semoga bisa cepat buka franchise, buka cabang. Amin, terima setiap kasih. Setiap kelurahan ada. Ya. Sekalian aja setiap RT gitu. Janganlah. Berdekatan aja kalau setiap RT. Betul. Kalau setiap kelurahan kan bakal dicari orang. Kalau setiap RT takutnya di situ-situ aja gitu betul. Kan. Ya. Oke, kalau gitu mungkin obrolan kita sampai di situ. Ya. Juga nggak ada yang mau saya pengen lagi. Oh, udah itu aja. Sudah, setelah ini kita bakalan nge-review produknya. Oke, thank you teman-teman yang sudah ngobrol, yang sudah mantengin kita sampai sekarang ya. Kalau kalian suka dengan apa yang kita bincangkan hari ini, klik aja tombol like. Kalau kalian udah suka berarti kalian adalah hatersnya. Oke, sampai jumpa lagi di podcast kita berikutnya. Akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.